Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Tanto dulu bisa selaku dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis MA, dan juga terhormat para teman-teman kalian yang menonton video pada kali ini. Di sini saya bersama rekan-rekan, yaitu ada Jundi Muhammad Ihsan, ada Sena Rusli, akan membahas mengenai penyusunan RPP daring. Baik. Sebelumnya saya bicara dulu. Udah kelihatannya, Sam? Udah? Kelihatannya? Ya, udah. Baik. Di sini pada materi kali ini penyusunan RPP daring ada beberapa poin pembahasannya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian RPP, yang kedua ada fungsi RPP, lalu yang ketiga ada prinsip RPP, yang keempat ada langkah-langkah penyusunan RPP, lalu yang kelima ada kriteria dan pemilihan RPP, dan yang terakhir ada manfaat dari RPP. Dan mungkin nanti di terakhir ya, di slide terakhir saya akan memberikan contoh gitu mengenai bagaimana sih struktural dari RPP daring ya khususnya, karena tema kita kali ini adalah penyusunan RPP daring. Oke, kita masuk pembahasan pertama ya, yaitu mengenai pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus, ruang lingkup perencanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Mungkin teman-teman sekalian ya, kita sebagai calon guru merupakan kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru bagaimana ketika kita membuat RPP, karena RPP ini nantinya akan sebagai pedoman kita sebagai guru untuk mengajar di dalam kelas. Untuk mungkin itu sepintas mengenai pengertian dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari RPP itu sendiri. Apa sih fungsi dari RPP dalam pembelajaran khususnya? Yang pertama itu ada menentukan kompetensi yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada pemilihan kompetensi yang terlalu tinggi berakibat akan sulit untuk direalisasikan. Mestinya kompetensi disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, dibedakan pula antara siswa kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi fungsi RPP ini adalah bagaimana kita akan mencantumkan gitu ketika pembelajaran dalam kelas, apa sih kompetensi yang akan kita capai. Ini berdasarkan atau sesuai dengan materi yang akan kita ajarkannya. Mungkin kalau untuk kita sebagai calon guru, kita sudah tahu gitu apa sih kompetensi yang akan kita capai dari materi yang kita sampaikan. Nah, biasanya untuk kompetensi ini mungkin kita bisa lihat ya, bisa lihat dari buku ajar atau buku panduan belajar siswa ya. Kita bisa melihat di situ dalam satu materi kompetensi apa aja nih yang akan dicapai dalam satu kali pertemuan itu ya. Mungkin itu sekilas mengenai fungsi dari RPP itu sendiri. Oke. Selanjutnya prinsip RPP ini akan dibacakan atau dibahas oleh rekan saya Jundi Muhammad Ihsan. Silakan Jundi. Oke, baik. Dalam prinsip RPP ini ya tentunya untuk menghasilkan sebuah output yang bagus gitu loh kepada peserta didik, yaitu kita sebagai guru nanti harus mempunyai prinsip-prinsip pada RPP yang kita buat ya. Yaitu yang pertama dilakukan oleh sumber daya manusia yang tepat dan komponen, terus memiliki validitas, terus yang terakhir yaitu berpedoman pada masa yang akan datang. Nah, dalam hal tersebut 3 poin itu memang sangat penting dalam prinsip penyusunan RPP ya, yaitu dengan dibuat oleh sumber daya atau oleh orang yang tepat ya, yang berkompeten. Nah, dalam prinsip-prinsip ini juga nanti itu bisa mempengaruhi dari segi yang tadi sudah saya bilang, dari segi hasilnya itu sangat mempengaruhi apabila dari prinsip-prinsip RPP yang kita buat
itu sangat memuaskan atau bagus, maka hasilnya pun juga nanti akan bagus juga. Nah, oke. Selanjutnya, Mam. Mungkin saya tertarik sih mengenai dilakukan oleh sumber daya manusia yang tepat dan kompeten. Nah, mungkin saya ingin menambahkan dari penjelasan dari rekan saya Jundi Muhammad Ihsan bahwa maksudnya di sini adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang tepat dan kompeten. Maksudnya RPP di sini adalah dibuat dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat. Maksudnya di sini adalah calon guru yang profesional gitu. Karena kita atau dalam undang-undang itu kan calon guru profesional itu kan harus salah satu kriterianya harus lulusan dari suatu prodi pendidikan ya. Nah, maksudnya di sini adalah sumber daya manusia yang tepat dan kompeten ini adalah karena kita sudah kuliah di dunia pendidikan ya. Berarti kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara membuat RPP, lalu bagaimana prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan ketika membuat RPP. Nah, jadi ketika kita melaksanakan RPP tadi, kita itu tidak hanya sebatas membuat kopas dari gua, tetapi kita sudah tahu gitu suasana kelas bagaimana, kita mempertimbangkan kemajuan dari siswa itu, sehingga nanti implikasinya adalah ketika kita mengambil suatu kompetensi yang akan dicapai dalam suatu materi pembelajarannya. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai prinsip RPP ya. Oke. Tadi itu ada Untuk ya, kalau saya berangkum mengenai prinsip dari LPP itu. Nah, lalu di sini ada saya bacakan saja ya, nanti Sena yang mengikuti penjelasannya gitu. Silakan. Oke, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama itu mencantumkan identitas, mencantumkan indikator, mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang keempat mencantumkan materi pelajaran. Yang kelima mencantumkan metode pembelajaran. Yang keenam mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya mencantumkan sumber belajar, dan yang terakhir itu mencantumkan penilaian. Ya, mungkin dari Sena, Bang Sena bisa menjelaskan terkait langkah-langkah penyusunan RPP ini. Ya, terima kasih Jundi dan juga Imam. Jadi dalam penyusunan RPP ini sangat penting bagi guru untuk dilakukan. Kenapa? Karena langkah-langkah ini nantinya bisa menjadi panduan agar guru melakukan metode atau proses pembelajaran itu secara runtut, secara berurutan, sehingga ketika dalam pelaksanaannya guru mempunyai acuan untuk proses pembelajarannya, dimulai dari identitas, kemudian cantumkan nama sekolah, itu umum ya. Nah, yang mungkin kita bisa sorot di sini adalah metode pembelajaran dan juga cara mengajar begitu. Nah, ini sangat penting sekali metode pembelajaran dicantumkan di RPP agar poin-poin yang nantinya akan dilaksanakan ini bisa diikuti juga oleh murid. Jadi kita juga harus mengatur, harus men-setting ya, supaya metode pembelajaran itu mudah dipahami oleh para siswa. Nah, makanya pentingnya mencantumkan metode pembelajaran ini di RPP, terutama RPP daring, yang mana ini kita lakukan secara online. Nah, ini juga kadang-kadang metodenya kita sudah susun dengan rapi, namun ketika kita laksanakan, ya ada kendala jaringan dan sebagainya, itu otomatis bisa juga mengubah metode yang tadinya kita susun. Maka daripada itu, guru juga harus mempunyai berbagai macam metode pembelajaran ketika dicantumkan di RPP ini. Jadi kita dituntut untuk sekreatif mungkin memodifikasi metode pembelajaran yang tercantum di RPP dari kita. Ya, itu mungkin yang saya soroti dari penyusunan dari RPP ini. Kalau yang lain mungkin bisa kita pahami bersama, karena pelaksananya kalau daring ini simple ya. Gitu. Terima kasih Bang Jun dan Imam. Ya Bang, mungkin kita ini Bang ya, kita kasih contoh Bang ya mengenai RPP, khususnya RPP dari Bang. Gimana saya boleh share screen ya Bang ya? Ya boleh. Ya, nah ini biar paham juga nanti kalau nggak di-share. Oke. Mungkin saya di sini akan memberikan contoh gitu atau share screen mengenai bagaimana sih komponen atau struktur dari
RPP, terutama RPP daring ini. Nah, mungkin kita kan dalam pembelajaran pandemi ini ya, kita memakai RPP Merdeka Belajar gitu. Yang mana RPP Merdeka Belajar ini sangat simpel gitu, karena hanya dibutuhkan 1 lembar ya. Bisa disebut juga RPP 1 lembar dan atau RPP Merdeka Belajar. Nah, tadi seperti yang sudah Jundi katakan ya, bahwa komponen-komponen itu yang pertama itu ada mencatat identitas itu. Nah, ini bisa kita lihat ada nama guru di sini, lalu ada sekolah terkait ya, kita mengajar di sekolah mana, lalu ada mata pelajaran. Nah, saya di sini mengambil contoh itu ada mata pelajaran akidah ya, karena saya sudah membuat RPP sebelumnya gitu kan. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana RPP daring ini strukturnya itu sama gitu. Ada entah itu pelajaran Kudis, fikih atau akidah itu sama ya. Tapi yang membedakan adalah tujuan pembelajarannya, kompetensi yang dicapai, dan inti dari materinya yang akan kita ajarkan. Nah, tadi saya lanjutkan itu mengenai tadi ada identitas, di sini ada nama guru, sekolah, muatan pelajarannya, lalu di sini ada kelas ya, ada semester juga, lalu ada topik yang akan kita bahas, dan mungkin kalau untuk tambahan ada email guru. Nah, selanjutnya di kolom yang kedua itu ada tujuan pembelajaran gitu. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran setelah kita atau setelah guru mengajarkan suatu materi dalam kelas ya? Mungkin guru akan guru akan menuliskan di sini ada poin-poin tujuan pembelajaran gitu. Di sini contoh ada menghayati dan sebagainya gitu sebagainya. Lalu di sini untuk selanjutnya itu ada kita dalam RPP Merdeka Belajar juga mencantumkan aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini ada 3 komponen yang harus kita buat. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan 2 kegiatan ini atau 3 kegiatan ini tergantung guru melihat itu enaknya bagaimana ketika melakukan kegiatan pendahuluan, apa guru ketika melakukan memberi salam langsung ke materi, atau guru harus ada persepsi terlebih dahulu, atau sebelumnya ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, ini adalah penulisan dalam kegiatan pendahuluan ini subjektivitas guru ya. Jadi terserah guru nyamannya bagaimana gitu. Tidak ada acuan yang pas yang harus dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, akan tapi kegiatan-kegiatan ini adalah murni dari kegiatan yang guru pikirkan sendiri dengan acuan dasar bahwa kegiatan guru tahu situasi dalam kelas, guru juga tahu bagaimana karakteristik siswa dalam kelas ya. Ya, mungkin ini salah satu contoh dari kegiatan pendahuluan ya. Nah, kegiatan pendahuluan ini bisa diisi ada salam pembuka, ada berdoa sebelum memulai pembelajaran, lalu ada persepsi ya atau penguatan materi sebelumnya, lalu ada motivasi sebelum kita sebagai guru melaksanakan atau menyampaikan materi. Nah, mungkin kalau untuk di awal juga bisa dilakukan ice breaking-nya, itu baik lagi tergantung dari guru bagaimana melaksanakannya. Nah, lalu untuk kegiatan inti juga ya, di sini mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana terserah si guru mau bagaimana dalam melaksanakan kegiatan inti ya. Mungkin kalau di sini saya membuat ada guru memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengamati mengamati. Jadi siswa itu dipacu gitu untuk berpikir ketika mengamati suatu gambar. Nah, lalu peserta didik memberikan komentar, lalu guru memberikan penjelasan tambahan, lalu ada penjelasan materi inti. Nah, ini baik lagi terserah atau senyamannya guru bagaimana melakukan kegiatan inti dalam pembelajarannya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, biasanya dalam kurikulum 13 ini di kegiatan inti ini ada 3 hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu ada ayo mengamati. Jadi ayo mengamatinya adalah sebagai pendahuluan siswa untuk berpikir kritis atau untuk mengamati suatu gambar, yang mana nanti hal ini akan memberikan feedback ya kepada guru, melakukan diskusi kepada siswa. Lalu di samping ayo mengamati, guru juga harus melakukan ya ayo mendalami. Nah, ayo mendalami ini biasanya guru yang melakukan peran sebagai seseorang menyampaikan materi inti dari materi yang dipelajarkan. Nah, lalu yang terakhir juga ada ayo berdiskusi. Nah, seperti itu. Nah, lalu itu untuk kegiatan inti, dan lalu untuk kegiatan penutup ya. Di sini baik lagi juga terserah guru bagaimana guru ini mau melakukan kegiatan penutup, apa langsung kesimpulan atau harus merefleksikan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu dengan memberikan soal-soal ringan mengenai pembahasan materi juga. Lalu di sini juga guru bisa melakukan pemberian penghargaan kepada siswa, bagaimana siswa itu melakukan
pembelajaran dengan baik selama pertemuan tadi ya, dan juga guru bisa menyampaikan materi apa yang akan diajarkan minggu depan, dan lalu guru juga bisa melakukan pembelajaran atau mengucapkan salam dan doa penutup sebelum menutup pelajarannya. Mungkin itu hal yang harus dilakukan guru ketika di kegiatan penutup. Nah, juga di sini ada alat dan sumber belajar. Ini juga fleksibel, tergantung bagaimana kita melakukan pembelajaran, apakah online atau daring. Dan juga di sini ada penilaian ya, entah itu dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu baik lagi mengenai guru mau menggunakan instrumen apa dalam penilaian ya. Mungkin itu ya teman-teman sekilas mengenai contoh dari RPP daring atau RPP Merdeka Belajar. Bisa juga disebut dengan RPP satu lembar ya. Oke, mungkin saya lanjut di PPT ya. Oke, selanjutnya ada kriteria penilaian dan pemilihan RPP. Silakan Jundi mau baca atau bagaimana? Silakan Jundi. Dalam membuat RPP ya, ini juga ada yaitu kriteria penilaian dan pemilihan RPP ya. Nah, yang pertama itu RPP harus memenuhi komponen dan struktur minimal. Terus yang kedua, komponen-komponen RPP saling berhubungan ya. Nah, terus menyajikan cakupan kedalaman tingkat kesukaran materi. Terus RPP yang pembelajaran terus aturan komponen RPP dapat digunakan guru atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Itu bisa saya memenuhi komponen 5 komponen yang diketahui. Bang Sena, maaf Jundinya keluar nih Bang ya. Oke, tadi maaf Jundi tiba-tiba keluar, mungkin kendala sinyal ya. Mungkin di sini ada saya mengulang mengenai kriteria penilaian dan penilaian RPP. Yang pertama itu ada RPP harus memenuhi komponen dan struktur minimal. Nah, tadi kalau untuk RPP satu lembar ya, mungkin teman-teman bisa lihat tadi ada komponen dan strukturnya itu apa aja. Lalu yang kedua ada komponen RPP saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada RPP menjadikan cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan materi yang sesuai. Lalu ada RPP yang menjadikan metode langkah-langkah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi untuk kurikulum 13 ini guru harus menggunakan atau menyajikan metode yang bagaimana metode ini mengacu pada pemikiran siswa bahwa siswa itu harus aktif, jadi tidak hanya berpusat pada guru saja. Lalu selanjutnya ada RPP menjadikan sumber belajar yang beragam. Nah, maksudnya sumber belajar yang beragam ini jadi guru itu bisa menyajikan tidak hanya dalam buku paket saja, akan tapi bisa dalam bentuk-bentuk lainnya seperti jurnal. Lalu kalau untuk daring itu bisa menggunakan Zoom, e-learning, Google Meet, atau WA Group, dan sebagainya. Jadi harus beragam mengenai sumber belajar ini. Nah, lalu untuk keseluruhan komponen RPP dapat digunakan guru atau disesuaikan dengan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, jadi RPP ini bukan sifat yang mandek gitu atau sifat yang kaku, akan tapi RPP ini bersifat fleksibel dan bisa diubah kapanpun itu sesuai situasi dan kondisi dalam kelas atau lingkungan sekolah. Ya, mungkin itu sekilas mengenai kriteria dan penilaian pemilihan RPP. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini silakan Jundi kalau untuk membaca lagi. RPP pembelajaran di sana sesuai dengan isi kurikulum. Yang kedua menjadi salah satu dokumen ya dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu yang terakhir portofolio atau bukti fisik pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ya, yang sudah kita bahas tadi dari pertama yaitu untuk ada 3 poinnya tentunya pembelajaran itu apakah sesuai dengan rentetan pada isi RPP-nya gitu, dan juga akan menjadi sebuah pembelajaran yang efektif gitu loh ya kalau RPP-nya
menjadi satu dokumen dalam pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting ya apabila dalam pembelajaran itu terdapat sebuah dokumen-dokumen ya, karena nanti juga ini untuk penunjang sekolah yang di tempatnya gitu, dalam manfaat RPP. Portofolio atau bukti pesanan kegiatan pembelajaran ya. Untuk mungkin saya bisa baik, mungkin saya sedikit menambahkannya mengenai ada manfaat RPP ini. Jadi RPP ini sebenarnya ketika saya melakukan wawancara ya di salah satu sekolah di Grogol, yaitu MAN 1 Jakarta, bahwa guru itu menyebutkan bahwa RPP ini sebenarnya salah satu manfaatnya adalah sebagai kita gitu, sebagai tadi sudah disinggung oleh Bang Sina bahwa RPP ini sebagai ibaratnya ketika kita melakukan pembelajaran sebagai pedoman gitu. Gimana sih bagaimana kita melakukan kegiatan pendahuluan, ada kegiatan ini dan kegiatan penutup. Nah, itu sudah tercantum dalam RPP. Nah, selain itu juga RPP itu juga sebagai syarat administrasi yang harus dibuat oleh guru bahwa RPP ini sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti biasanya ketika sebelum melakukan pembelajaran bahwa guru ini memberi atau memberikan RPP ini kepada bagian kurikulum. Bagaimana RPP ini sebagai bukti fisik bahwa guru ini mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat ya. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai manfaat RPP. Oke, mungkin sebelum kita menutup diskusi kita kali ini atau pemaparan materi kali ini, mungkin Bang Sena ingin menambahkan atau memberikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Silakan Bang Sena. Halo Bang Sena, silakan Bang Sena. Ya. Baik, terima kasih Mam Yudi. Ya, baik. Untuk kesimpulan kita tentang RPP daring ini, yang pertama tadi dari fungsi RPP bahwa RPP ini berfungsi sebagai panduan kita sebagai guru dalam rangka melakukan proses belajar pembelajaran begitu. Kemudian struktur RPP tadi yang RPP daring ini sangat ringkas, kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 poin ya, 7 poin tadi ya. Dimulai dari identitas, kemudian ya poin-poin yang tadi sudah dibacakan ada 7 poin, bisa dicek kembali nanti. Nah, tapi yang paling terpenting di sini adalah RPP daring ini berfungsi sebagai panduan yang memudahkan kita sebagai guru memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi nantinya, terutama tadi yang sudah dicontohkan oleh Imam, salah satunya adalah pelajaran akidah akhlak. Nah, umumnya untuk RPP daring ini mempunyai format yang sama gitu ya, format yang sama, hanya saja nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan pembelajarannya atau dengan mata pelajarannya. Disinilah mudahnya RPP daring untuk kita di era digital sekarang ini. Kemudian yang harus kita soroti juga, harus kita Bang Jena lemot ya, San? Ya, baik, mohon maaf tadi terputus. Sinyalnya hilang, Mam. Sinyalnya hilang. Ya, silakan Bang, lanjut Bang. Sudah sambung lagi ya? Ya, baik. Dan sebagai penutup untuk pembelajaran kita pada saat ini, untuk RPP daring ini, kesimpulannya tadi memudahkan kita sebagai pendidik atau sebagai guru dalam rangka melakukan proses belajar dan juga pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, teman-teman, Imam dan Jindi. Oke, baik. Teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kami paparkan dari penjelasan mengenai penyusunan RPP daring ini dari kelompok kami ya. Mungkin jika teman-teman yang ada yang didiskusikan, ditanyakan, mungkin kita bisa berdiskusi, apakah nanti bisa kita lewat Google Meet atau Google Group ya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi nanti ketika perkuliahan di sini. Mungkin itu dari kami
kelompok terakhir ya dalam pembahasan penyusunan RPP daring ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.